I remember holding tight, felt like falling, looking in. Hai Bes, gimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat, dipermudah segala urusannya. Alur cerita kali ini sedikit berbeda dari biasanya. Film ini request dari salah satu bestie Sri Kandi yang selalu setia support channel ini. Sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Film ini berkisah tentang seorang gadis yang belum genap berusia 18 tahun bernama Sarah yang memiliki mimpinya sendiri tentang masa depan. Dia yang marah karena sikap otoriter sang ayah yang selalu melarangnya bergaul dan pergi keluar rumah bersama teman-temannya, membuat Sarah akhirnya jadi anak pembangkang dan kurang ajar. Dia seringkali melawan ucapan ayahnya. Hingga akhirnya dia dikurung dalam ruang basement rumahnya selama 24 tahun. Banyak hal yang terjadi selama berada dalam basement tersebut. Penasaran? Kuy, lanjut. Stay watching, not sleep. Check in yuk. I remember holding tight, felt like falling. Film dibuka dengan diperlihatkan sebuah keluarga di mana Don sang ayah yang memiliki sikap otoriter terhadap istri dan anak-anaknya. Malam itu, Sarah akan menghadiri sebuah acara temannya. Sit. Well, I'm gonna be late. Namun, Don sang ayah tidak mengizinkan untuk pergi ke pesta itu. Ayahnya yang kesal karena Sarah terus melawan ucapannya, akhirnya mengurung Sarah di kamarnya. Namun, Sarah yang sudah terlanjur janji akan datang ke pesta itu mencari cara untuk kabur. Akhirnya dia keluar melalui jendela kamar. Kemudian dia pergi bersama teman prianya yang bernama Christopher. Open up, Sarah. Jesus probably wants. Dalam acara itu, Sarah merencanakan kalau dirinya akan pergi dari rumah setelah lulus sekolah di saat umurnya 18 tahun karena sudah muak dengan sikap ayahnya yang otoriter yang wajib mematuhi semua aturannya selama berada dalam rumah. She's a problem. Di keesokan pagi, Don yang sengaja menunggu Sarah di depan rumah melihat Sarah pulang diantar oleh Chris kekasihnya. Why don't you come in the front door like a normal person? Don yang sudah kesal dengan kelakuan putrinya mengingatkan Sarah untuk tidak membuat aturan sendiri selama berada di rumahnya. You know, the day I turn 18, I'm out of here and you're never gonna see me again. So. Mendengar jawaban Sarah membuat Don semakin naik darah. Irene datang dan menghentikan perdebatan mereka. I remember holding tight, felt like falling. You're almost out of here. Just keep your head down and be cool, okay? Amy mengingatkan Sarah untuk menundukkan kepala dan bersikap tenang menghadapi sikap ayahnya. Namun Sarah menjawab, salah seorang dari kita harus melawannya. I see everything I've always wanted to see. I know I can't stop you. Sarah mengetahui dari cerita ibunya kalau sikap Don sedikit gila, pernah berjalan di sekujur tubuh Irene. Tiga bulan kemudian, akhirnya hari kelulusan Sarah yang sudah lama dia nantikan pun tiba. Suatu hari saat Irene pergi keluar rumah, Don meminta tolong Sarah untuk membantunya memasukkan sebuah barang ke dalam basement. Hey, hang up the phone. I need your help with something. Tanpa ada rasa curiga, Sarah pun membantu Don. Sesampai di sana, Don mengurung Sarah dalam ruang basement. Tak ada seorang pun yang mengetahui kalau di basement ada ruangan rahasia. Hanya Don yang mengetahui pintu ke ruangan tersebut. Tidak ada celah sedikit pun untuk melarikan diri. Hanya Don yang mengetahui kode untuk membuka pintunya. Dad, what do you do? Dad! Saat malam, ibunya yang mulai cemas mencoba menghubungi polisi karena Sarah tidak kembali pulang ke rumah. Tak terasa sudah 4 hari Sarah berada dalam basement. Dalam ruangan itu, Don hanya meninggalkan makanan dan selimut. Hari keempat, Don memasuki basement melihat kondisi Sarah. Mengetahui Don akan memasuki ruangan, Sarah mencoba melarikan diri. Namun niatnya gagal karena ada satu lagi akses pintu ruangan yang memerlukan kode. Hanya Don yang mengetahui. Sarah bertanya pada Don kenapa melakukan hal ini.
Don menjawab, ini konsekuensi atas perbuatanmu yang tidak mematuhi aturanku. Don menunjukkan sikap otoriternya selama dalam ruang lingkupnya. Semua orang harus mengikuti aturannya tanpa terkecuali. Segala sesuatu harus sesuai keinginannya. Mulai saat itu, dia meminta Sarah tidak memanggilnya ayah, namun panggil dia Don. Entah setan apa yang merasukinya, dia mulai Shanghai melihat tubuh Sarah hingga tega melakukan hal yang enak pada putrinya sendiri. Di scene berbeda, Irene sedang menyampaikan informasi tentang kehilangan putrinya pada seorang polisi. Tak lama, Don menghampirinya menjelaskan pada polisi itu bahwa setelah lulus sekolah, putrinya merencanakan pergi keluar dari rumahnya. Did you tell him her plans? What plan? Di hari ketujuh, Chris mengunjungi rumah Sarah. Dia bertemu Don dan bertanya perkembangan keberadaan Sarah. Namun, Don mengarang cerita kalau Sarah setelah lulus merencanakan pergi bersama teman prianya yang bernama Steve. Sarah pergi ke Florida bersama Steve. Di sana, dia bekerja sebagai pelayan. Mendengar hal itu, tentu saja hati Chris nyesek karena sebelumnya Sarah tidak pernah bercerita tentang pria lain. Setelah itu, Chris pun pergi. Di malam hari, Don membawakan kue ulang tahun, karena hari itu bertepatan hari ulang tahun Sarah yang ke-18. Don memberikan kado sebuah baju tidur, dan meminta Sarah untuk segera memakainya. Kemudian Don menawarkan apa permintaannya. Sarah menjawab kalau dirinya ingin segera keluar dari ruangan itu, namun Don belum bisa mengabulkan permintaan itu. Sarah akhirnya meminta televisi untuk hiburannya dan sebuah jam, karena menurutnya di ruangan itu waktu terasa aneh. Don akan mengabulkan keinginannya, namun Don meminta timbal balik. Don meminta dipuaskan malam itu. Apa boleh buat, Sarah terpaksa menuruti. Dia tidak punya kekuatan untuk menolak keinginan ayahnya. Come here. 38 hari sudah Sarah lalui berada dalam basement itu. Sarah mencoba membuat sesuatu untuk melukai Don menggunakan tutup kaleng makanan. Ketika Don memasuki ruangan, Sarah mencoba melawannya. Namun lagi-lagi usahanya gagal. Don semakin kesal dengan sikap Sarah. Sejak Sarah lahir, Don selalu memberikan apa yang Sarah butuhkan. Namun, Sarah memberi imbalan sikap yang tidak hormat pada Don. Akhirnya, Don kembali menyalurkan nafsu bejatnya pada Sarah. 354 hari kemudian, terlihat perut Sarah sudah mulai membesar. Karena selama di ruangan itu, Don kerap menggauli putrinya. Saat sedang membereskan ruangan, tiba-tiba air ketubannya pecah. Sarah pun terpaksa harus melahirkan putri pertamanya seorang diri hanya berbekal dengan sebuah buku panduan cara melahirkan. What are we gonna call you? Mary? Agnes? Tak terasa sudah memasuki tahun keempat. Terlihat ibunya yang terus mencemaskan sosok putrinya. Karena sampai saat ini belum menemukan titik terang keberadaan Sarah di mana. Di scene lain terlihat Mary, anak pertama Sarah yang kini sudah beranjak dewasa. Saat ini Sarah sedang hamil anak keduanya. Sarah mengatakan kalau sebentar lagi kami bertiga belum terlambat untuk memberitahu ibunya tentang keadaannya. Namun, Don tidak menyetujui pendapatnya. Malam itu, Irene mengutarakan niatnya pada Don bahwa dirinya tidak akan berhenti mencari Sarah. Dia akan menyewa seorang detektif untuk mencarinya. Mendengar itu, sontak membuat Don murka. Dia berkata, menyewa seorang detektif memerlukan biaya besar. Daripada dipakai untuk bayar detektif, mending uangnya dipakai untuk Amy. Kita masih mempunyai Amy. Di keesokan pagi, Don membawakan televisi untuk hiburan Sarah dan Mary. Tentu saja Sarah merasa senang karena itu satu-satunya hiburan bagi mereka. Memasuki tahun ke-7, Sarah kembali melahirkan seorang putra laki-laki. Dia diberi nama Michael.
I'm sorry, sweetie. Hari demi hari, Sarah dan kedua anaknya lewati tanpa melihat orang lain. Mereka harus hidup berkembang di dalam sebuah ruangan kecil yang serba terbatas. Siang itu, Chris kembali mengunjungi rumah Sarah. Di sana, dia bertemu Amy, kakaknya. Chris menanyakan kabar terbaru tentang Sarah. Amy menjelaskan, sampai saat ini mereka belum mendapatkan informasi apapun mengenai Sarah. Chris bercerita tentang informasi yang dulu dia dapatkan dari ayahnya kalau Sarah pergi ke Florida bersama seorang pria. Amy mulai merasa ada yang janggal dengan ayahnya. Amy mulai menjelaskan tentang sikap ayahnya yang otoriter. Di mata ayahnya, Sarah seorang pembangkang yang tidak mematuhi aturan ayahnya. Beberapa bulan kemudian, kembali terlihat Sarah sedang mengandung anak ketiganya. Mary yang sudah beranjak dewasa mulai paham tentang yang ada di luar sana. Dia mengetahui itu semua dari televisi. Mary menginginkan bermain bersama teman-teman sebayanya. Namun Sarah memberi pengertian yang baik pada anaknya tentang kondisi mereka. Siang berganti malam. Terlihat perdebatan antara Amy dan ayahnya terkait informasi tentang Steve yang dia ceritakan pada Chris. Amy merasa kalau Don sudah membodohi Chris dengan pernyataannya. Don menjelaskan untuk apa memberi informasi pada pria yang pernah menyelinap membawa kabur putri kita. Amy semakin curiga. Dia menanyakan apa yang sudah dilakukannya. Irene mencoba melerai perdebatan putri dan ayahnya. Justru semakin membuat Don kesal. Irene berkata, sampai kapanpun aku akan mencari Sarah walaupun harus mencari sendiri. Terlihat kunci basement yang terjatuh di kursi dari celana Don. Amy yang melihat segera mengambilnya dan memasuki ruang basement untuk mencari tahu ada apa di ruangan basement. Di scene lain terlihat Sarah yang akan melahirkan anak ketiga mereka. Terlihat Amy sibuk mencari titik terang tentang Sarah adiknya di basement. Tak lama, Don datang ke basement dan kembali mengambil kuncinya lalu menyuruh Amy segera keluar dari basement. Now get out! Saat Don memasuki ruang basement, terlihat Sarah baru melahirkan seorang anak laki-laki yang dia beri nama Thomas. This one. Thomas. Sarah meminta Don untuk membiarkan Thomas dirawat ibunya, karena tidak memungkinkan untuk tumbuh kembang di ruangan sempit ini. Akhirnya Thomas disimpan depan rumah dengan sepucuk surat. Sarah memberitahu bahwa Thomas adalah anaknya. Dia meminta ibunya untuk merawatnya. Sarah sengaja menyisipkan sebuah surat kecil berharap ibunya membacanya. Dia mengatakan selama ini dikurung di basement. Dia meminta ibunya lapor polisi. Namun sial, surat itu ditemukan oleh Don. Don segera menghampiri Sarah dan melemparkan secari kertas itu, lalu menyuruh Sarah untuk segera mengganti pakaiannya dengan pakaian perang. Daripada melampiaskan kemarahan, mending melampiaskan nafsu. 17 tahun kemudian, terlihat Sarah kembali hamil anak keempat. Sepertinya sosok Don moncer urusan ranjang. Kuy lanjut. Sarah melihat ada yang bocor dalam tembok dinding. Dia segera mengorek lubang itu dan berhasil membuat lubang, berharap mendapat celah agar orang lain bisa menemukan keberadaannya. Di scene lain terlihat Irene bersama Thomas yang kini sudah terlihat dewasa. Irene menceritakan sosok ibunya pada Thomas karena pada diri Thomas banyak kesamaan dengan Sarah ibunya. Malam itu Sarah menyalakan senter sebagai isyarat darurat. Cahaya itu berhasil terlihat oleh seorang pria yang sedang berjalan membawa dogi. Pria itu menghampiri rumah Don dan memberitahu tentang cahaya isyarat yang menyala di halaman rumahnya. Well, thank you. I will check it out. Have a good night. Good night. Mendengar hal itu, Don segera memasuki ruang basement yang tanpa intro langsung memukul dan menendang perut Sarah. Saat itu juga Sarah mengalami pendarahan. Anak keempatnya tidak bisa terselamatkan.
Kemudian Don segera mengubur janin itu. 18 tahun kemudian, Sarah menanyakan kabar Thomas putra bungsunya. Don menjawab dia dalam keadaan baik. Dia semakin besar dan kuat. Michael yang mendengar hal itu merasa iri pada adiknya. Dia mengatakan pada Don kapan mereka bisa pergi keluar bertemu teman di luar sana. Berapa tahun lagi kami harus menunggu untuk bisa keluar dari ruangan ini? Semua tergantung pada sikap ibu kalian, ujar Don. Don pun segera keluar dari ruang basement. Michael dan Mary menyalahkan Sarah. Gara-gara Sarah, mereka harus mengalami nasib seperti ini. Sarah yang sudah mulai kesal karena memojokkan dirinya, akhirnya meluapkan emosinya dengan membanting dan melempar semua perabotan yang ada dalam ruangan tersebut. Melihat reaksi ibunya, sontak membuat Mary dan Michael hening terdiam. I remember holding tight, felt like falling. Mengingat Mary dan Michael sudah tumbuh dewasa, akhirnya di momen itu Sarah mulai menjelaskan pada mereka siapa sosok ayah yang sebenarnya. Sarah menjelaskan semua yang terjadi dan yang mereka alami saat ini. Mendengar penjelasan Sarah, Michael putranya mulai merasa kesal dengan sosok ayah yang sudah tega mengurung mereka dalam ruang basement. Di keesokan pagi, Don yang menyinggung kondisi Sarah membuat Michael marah dan mencoba melawan Don. Michael! Hey! Suatu malam, Don berniat membunuh Sarah dan anak-anaknya dengan memasukkan asap beracun melalui knalpot mobilnya pada ventilasi udara yang masuk ke dalam ruang basement. Beruntung saat itu Thomas datang. Dia mengajak ayahnya masuk ke dalam. Secara tidak langsung, Thomas sudah menyelamatkan nyawa ibunya dan kakaknya. Hey, Slugger. What are you doing? I'm just trying to see how many miles. Di keesokan pagi, Mary yang memiliki riwayat asma sudah terlihat parah kondisinya. Dia harus segera mendapatkan pertolongan medis. Sarah yang panik dengan kondisi Mary mengharapkan kehadiran Don untuk membawanya ke rumah sakit. Help me get her on her side. Come on, help me. Di scene berbeda, Don sedang merayakan kemenangan Thomas dalam pertandingan softball. Don tidak mengetahui bahwa anak sulungnya sedang sekarat di ruang basement. Saat malam, Don kembali ke ruang basement. Di sana, Sarah memohon pada Don untuk segera membawa Mary ke rumah sakit karena kondisinya sudah makin parah. Dia berjanji tidak akan berbuat aneh di luar sana. Akhirnya, Don membawanya pergi ke rumah sakit, namun tetap mengurung Michael dalam ruang basement. Sesampai di rumah sakit, Mary yang sekarat akhirnya berhasil diselamatkan nyawanya. Saat di lobi, Sarah sengaja menumpahkan minuman pada berkas administrasi putrinya agar bisa lepas dari pandangan Don. Karena selama itu, Don terus ada di dekat Sarah. Melihat kertas itu basah, membuat Don lengah. Dia bergegas menuju bagian administrasi. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Sarah untuk melarikan diri. Dia meminta bantuan pada seorang dokter yang sedang bersama polisi. Sarah! I need help. Di akhir cerita, Don pun berhasil ditangkap oleh pihak berwajib atas perbuatannya dan kini mendekam di penjara. Michael yang saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri di ruang basement akhirnya berhasil selamat. Kini Sarah dan ketiga anaknya kembali menjalani hidup normal dan bahagia di sisa hidupnya. Thanks for watching, Bestie. Bye! I remember holding tight, felt like falling, looking in your eyes. I could hear it through the night, voices calling, sounds of sunrise. Wherever I may go, wherever I may go now.